Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. Haitsu qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Shadaqallah wa shadaqar rasul. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, alhamdulillah thumma alhamdulillah wa ba'da dzalika alhamdulillah atas semua nikmat yang telah sedang Allah berikan kepada kita dan mungkin akan Allah berikan kepada kita. Tapi tidak lupa juga selain nikmat-nikmat yang bersifat fisik, baik yang melekat pada tubuh kita maupun harta, tapi kita juga minta nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat takwa. Karena sesungguhnya inilah nikmat yang paling berharga. Dengan nikmat hidayah inilah semua nikmat-nikmat yang lain itu menjadi nikmat sesungguhnya. Tapi bayangkan tanpa nikmat hidayah, maka apalah nikmat hidup, apalah nikmat harta. Justru nikmat itu akan menjadi bumerang di akhirat nanti tanpa adanya nikmat hidayah. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sesungguhnya, yaitu dengan Allah berikan kepada kita nikmat hidayah, sehingga dengan nikmat hidayah ini kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin, di mana kita hidup pada zaman ini, saat ini tidak semua orang mengakui kalimat ini. Tidak semua yang hidup diberi nikmat hidup, bahkan diberi nikmat harta, tidak semua mengakui kalimat la ilaha illallah, kalimat yang membuat kita terbebas dari azab Allah, dan kalimat ini yang membuat kita dapat rahmat Allah sehingga Allah masukkan kita ke dalam surganya insyaallah. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang muliakan, pesan khatib selalu tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan diri pribadi dan juga semua jamaah agar selalu tingkatkan iman. Kenapa hadirin setiap kali khatib berkata tingkatkan iman? Karena memang iman, kata Rasulullah, yazidu wa yantaqis. Bahkan Allah berfirman, huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan as-sakinah. Makanya keluarga yang tenang, damai, tentram itu disebut keluarga sakinah.
Apa itu sakinah? Kedamaian, ketentraman, kesejukan. Allah timpahkan itu, turunkan itu ala fi qulubil mu'minin, di setiap hari orang beriman. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, hanya dengan orang beriman Allah turunkan as-sakinah. Jadi jangan dikira selain orang beriman dapat sakinah, hanya orang beriman. Surat Al-Fatah. Apa fungsi sakinah Allah turun kepada hati kita? Orang beriman, kata Allah, liyazdadu imana ma'a imanihim, agar dengan tenangnya mereka yazdad imannya, yang memang sudah ada iman di hatinya. Ini menandakan bahwasanya iman ini bisa naik bahkan bisa sempurna seperti imannya Rasulullah SAW. Tapi karena iman bisa naik, toh juga iman kata Rasulullah bisa yantakis, berkurang bahkan bisa hilang sama sekali. Hadirin, ada pepatah dari para ulama yang sungguh bijaksana. Kata ulama, al-wiqayatu khairum minal ilaj. Bahasa pesantren al-mahfuzat. Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Mencegah itu lebih baik dari mengobati. Tapi ketika sudah terjadi penyakit, apa yang kita lakukan? Mengobati. Kata ulama, daripada diobati, cegah dulu sebelum terjadinya sebuah penyakit. Al-wiqayatu khairum minal ajab. Hadirin, apakah demikian dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita, kepada sebagian warga kita? Ya, ada pencegahannya hadirin. Bahkan ada amal-amalan yang membuat Allah tidak menurunkan azabnya. Di antaranya adalah kata Allah dalam surat Al-Anfal, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Rasulullah memang sudah tidak ada di tengah-tengah kita hadirin. Tapi kata Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Banyak istighfar akan menahan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mencegah terjadinya musibah di kampung kita, di negara kita. Kita cinta negara kita, cegah jangan sampai penyakit itu jadi, cegah dengan banyak-banyak beristighfar. Kata Allah dalam surat Al-Anfal. Lalu juga kata Allah dalam surat An-Nisa, untuk mencegah terjadinya bala, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mungkin mengadab kalian jika kalian syakartum, mensyukur nikmat Allah. Bahkan kalimat yang umum ada di surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Lau hadirin, seandainya, oleh karena Allah memberikan bayang-bayang kepada kita, pelajaran kepada kita, seandainya sebuah penduduk negara iman dan beramal bertakwa, aman wa taqwa. Ini kalimat umum. Orang beriman dan bertakwa pasti bersyukur. Orang beriman dan bertakwa pasti beristighfar. Adakah orang beriman dan bertakwa tanpa syukur, tanpa istighfar? Kalau ada, ini imannya dusta. Seandainya mereka penduduk negeri, kata Allah, amanu wattaqau, akan kami beri berkah dari atas langit dan dari bumi. Hadirin, hujan bukan hujan yang membuat malapetaka, banjir, longsor dan sebagainya, tapi hujan yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang dengan tumbuhan itu kita dan hewan-hewan kita makan darinya. Oleh karenanya kalau hujan, Allahumma shayban nafi'an, Allahumma shayban nafi'an, Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, turunkan hujan ini yang bermanfaat, karena ada hujan yang membuat penduduknya sengsara, banjir, longsor dan lain-lain. Hadirin yang Allah muliakan, ternyata ada 3 penyakit
Yang penyakit itu menyebabkan turunnya bala. Jadi kalau kita datang ke dokter, maka diagnosis, ditanya apa penyakit Anda. Dengan tahunya dokter penyakit, maka dia berikan obat. Nah, kalau sudah terjadi penyakit, ya kita obati. Sebelum terjadi penyakit, kita cegah agar tidak ada penyakit di kita. Tapi ketika sudah terjadi penyakit, kata Rasulullah, obati. Pernah datang kepada Rasulullah seseorang, ya Rasulullah, angkat tanganmu agar Allah menyembuhkan diriku, penyakitku. Kata Rasulullah, idhab ila tabib, pergi ke tabib, ke dokter. Silakan. Ya Rasulullah, engkau adalah Nabi Allah, dengan engkau angkat tangan maka sembuh penyakitku. Kata Rasulullah, lah, Allah sudah titipkan kesembuhan di tangan para dokter. Idhab ila tabib. Jadi obat dan lain sebagainya itu wasilah. Hakikatnya adalah Allah juga yang menurunkan penyakit dan Allah juga yang mengangkat penyakit. Yang pertama hadirin, penyakit datang kepada kita, baik penyakit pribadi fisik kita maupun penyakit umum, musibah dan lain sebagainya, karena ada penyakit yaitu tidak tunduk kepada aturan Allah. Al-A'raf 94. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 94, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa wad-dharra. Tidak aku turunkan seorang nabi kepada suatu kaum kecuali aku timpakan kepada kaum itu al-ba'sa wad-dharra. Al-ba'sa ini mengatakan penyakit-penyakit yang secara mental, intimidasi, terus dan sebagainya. Wad-dharra penyakit musibah fisik, kematian, pembunuhan dan lain sebagainya. Apa fungsinya? Allah berikan musibah itu, penyakit itu kepada suatu kaum, la'allahum yadharra'un, agar penduduk dunia itu, penduduk kampung itu tunduk kepada aturan Allah. Rupanya penyakitnya tidak tunduk kepada aturan Allah. Bahkan ada suatu kaum yang bukan hanya tidak tunduk kepada aturan Allah, membuat aturan sendiri di luar aturan Allah. Jadi tidak bisa kita keluar dari aturan Allah, karena yang punya dunia, bahkan yang punya kita Allah, maka dialah Allah lah yang berhak mengatur kita. Jangan coba-coba menentang, apalagi membuat aturan sendiri atau merubah aturan Allah dari yang halal jadi haram, atau dibalik yang halal jadi haram atau yang haram jadi halal. Ini merubah aturan Allah atau bahkan membuat aturan sendiri. Inilah kata Allah, la'allahum yadharra'un, agar semakin tunduk kepada Allah. Ternyata selama ini penyakit yang ditimbulkan oleh kita, yang dirasakan oleh kita, ada sesuatu yang kita tidak tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat adab itu turun kepada kita. Adab seyogianya baik bagi orang yang mengambil pelajaran di dalamnya, tapi adab menjadi buruk jika dia malah menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan suudzon sama Allah, buruk sangka sama Allah. Hadirin, bagaimana tidak kecewa kita, bagaimana tidak sakit hati, harta yang dikumpulkan bertahun-tahun, mewah, megah, tiba-tiba dalam hitungan detik hancur tanpa makna. Rumah, mobil, bahkan orang yang kita sayangi, yang kita rawat selama bertahun-tahun, usahakan bersama bertahun-tahun, tapi sekejap, cuma hitungan detik Allah hancurkan ke dalam bumi tanpa makna. Jangan suudzon sama Allah. Allah lebih baik menghancurkan orang yang zalim ini di dunia daripada Allah hancurkan nanti di akhirat. Kata Nabi, hukumlah orang-orang yang berzina itu di dunia, rajam dia, cambuk dia. Ada sahabat, ya Rasulullah, kejam sekali, kesal sekali. Lebih baik diadab di dunia daripada kena adab Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Satu, hadirin, la'allam yadharrun, agar semua tunduk kepada aturan Allah. Yang kedua, surat yang sama, penyakit lupa ingatan. Al-A'raf ayat 130, Allah berfirman, walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsim minal amwal minas thamarat la'allahum yadhakkarun. Kami uji kelompok Fir'aun itu dengan waktu yang sangat panjang dan berkurangnya makanan dan minuman. Apa fungsi ujian itu kepada manusia di dunia?
la'allahum yadzakkarun, agar mereka ingat. Siapa? Apa maksudnya ingat? Ingat dia manusia cuma ciptaan Allah yang harus menyembah kepada Allah semata, bukan kepada yang lain. Hadirin, ingat itu pekerjaan yang unik. Ingat pasti menyebut. Ingat pasti menyebut, walaupun sebutan dalam hati. Tapi ada orang yang menyebut belum tentu ingat. Jangan sampai cuma hanya sebut tapi tidak ingat. Kita sebut manusia, kita sebut dunia, kita sebut alam ini, tapi tidak ingat siapa penciptanya. Ini mungkin orang yang sedang melindur. Hadirin, lihat orang bermimpi, dia berkata, tapi tidak ingat karena dia bicaranya dalam mimpi, ngelindur. Hadirin, pernah lihat orang berkata tapi nggak paham yang ia ucapkan? Ini orang sedang mabuk. Nggak sadar yang diucapkan, berucap belum tentu ingat, tapi ingat sulit tidak menyebut. Oleh karenanya Allah tidak mengatakan sebut tapi ingat, la'allahum yadzakkarun, agar mereka ingat. Dengan ingat dia akan menyebut Allah. Hadirin, pasti kalau kita ketemu musibah yang ada di mulut kita adalah astagfirullah, astagfirullah, la haula wala quwata. Keluar spontan di mulut kita kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikasih ujian, dikasih musibah, yang keluar dari orang beriman adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yadzakkaru, ingat. Selama ini dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih pelajaran agar ingat. Mudah-mudahan walaupun di belahan sana yang terjadi musibah, itu hakikatnya pelajaran buat semua manusia yang hadir saat ini, yang hidup saat ini. Kita mungkin lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit lupa ingatan. Terakhir hadirin, yaitu penyakit telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pergi jauh sehingga lupa kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum, surat 30 ayat 41. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Hadirin, kita manusia penduduk dunia, penduduk darat, bukan penduduk lautan. Lautan itu ada penghuninya, yaitu ikan. Tapi kenapa kata Allah telah tampak kerusakan di daratan, al-barru bal bahr, di lautan. Hadirin, apa yang menyebabkan daratan rusak? Apa yang menyebabkan lautan rusak? Daratan rusak, tanahnya tidak bisa jadi pertanian, hancur, tidak bermakna. Lautan gagal nelayan, ikannya mati, terumbu karangnya tidak subur. Apa sebabnya? Ternyata kata Allah, bima kasabat aydin nas, karena sebab perbuatan tangan manusia. Bima kasabat aydin nas. Bukan hanya yang dirusak daratan, ternyata lautan ikut efeknya, kena rusak penyakit tangan manusia. Lalu Allah timpahkan kepadanya sulit ikan, sulit makan, sulit buah-buahan dan sebagainya. Apa manfaat dari sulitnya itu semua hadirin? Kerusakan itu hadirin, kata Allah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepadaku. Dan banyak orang yang jauh, yang tidak ingat kepada kalimat la ilaha illallah. Dia masih menyembah selain Allah, atau menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya. Ini Allah murka, sangat murka. Allah sangat zalim, Allah sangat murka, marah sekali kepada orang-orang yang menyembah kepada selain dirinya, kepada selain zatnya. Bahkan Allah juga marah yang menyembah dia tapi juga menyembah yang lainnya. Oleh karenanya kita kembali kepada Allah, mengatakan la ilaha illallah, la ma'buda illallah, tidak ada yang wajib diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin kita bisa mencegah bala ke kampung kita dengan syarat-syarat tadi agar kita bahagia dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa anfa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad.
Alhamdulillah hakimul hukam wa ajilin yurad dhalam. Asyhadu an la ilaha illallah al-mab'utsu bi syara'il Islam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah ittaqullaha fima amara wantahu amma naha anhu wa hadzar wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fi binafsihi wa sanna bi malaikati kursi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin sayyidil mursalin wardallahumma an ashabi Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.